Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku hari ini? Semuanya sehat? Siap untuk mengikuti pembelajaran kita hari ini? Oke, untuk hari ini kita masih akan belajar tentang tema 5, yaitu pengalamanku, subtema 1, pengalamanku di rumah, dan kita sudah memasuki pembelajaran 4. Untuk mengawali kegiatan kita hari ini, marilah kita berdoa dulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Yuk, kita mulai pembelajaran kita hari ini dengan semangat. Untuk mengawali kegiatan kita hari ini, marilah kita amati dulu gambar di bawah ini ya. Nah, pada gambar tersebut terlihat Benny sedang bersantai di teras rumah bersama keluarganya. Kemudian Benny terlihat melakukan sesuatu nih, sehingga keluarganya tampak senang. Kira-kira apa ya yang dilakukan Benny? Benny dan keluarganya sedang duduk santai di teras rumah. Terlihat Benny sedang membacakan puisi di depan keluarganya. Ayah, ibu, dan kakak Benny pun merasa senang dan bertepuk tangan untuk Benny. Oh, ternyata Benny sedang membacakan puisi. Kira-kira ada yang sudah tahu belum nih apa itu puisi ya? Atau barangkali kalian sudah pernah mendengar apa itu puisi? Untuk mencari tahu apa itu puisi, sekarang kita cermati percakapan Benny dan kakaknya berikut ini. Benny berkata pada kakaknya, "Kak, Benny mau bertanya, apa perbedaan puisi dengan bukan puisi ya?" Kemudian kakak Benny menjawab, "Ya, silahkan. Puisi itu ditulis dalam bentuk bait. Bait terdiri atas baris-baris. Bukan puisi bila bentuknya paragraf, banyak barisnya tidak ditentukan. Selain itu, pilihan kata dalam puisi itu kias, padat, dan indah." Nah, demikian percakapan Benny dan kakaknya yang membahas tentang puisi. Kakak Benny memberitahukan kepada Benny bahwa puisi itu ditulis dalam bentuk bait. Kemudian dalam satu bait itu terdiri atas baris-baris. Kemudian jumlah barisnya pun tidak ditentukan. Selain itu, pilihan kata dalam puisi biasanya padat dan indah. Selain itu juga bermakna kiasan. Artinya, puisi itu kata-katanya bukan kata sebenarnya, hanya mengibaratkan. Terkadang benda mati pun diibaratkan sebagai makhluk hidup, seperti itu. Nah, berdasarkan percakapan Benny dan kakaknya tadi, sekarang kamu sudah tahu kan apa itu puisi? Jadi, puisi itu adalah tulisan yang berisi kata-kata indah. Selain itu, dalam puisi, pemilihan katanya pun dalam puisi itu jelas, padat, dan bermakna kiasan. Puisi ditulis dalam bentuk bait. Banyak baris, tiap bait tidak ditentukan atau jumlahnya beragam. Ada yang jumlah barisnya sedikit dan ada juga yang jumlahnya banyak.
Beberapa kosakata yang digunakan dalam puisi mungkin termasuk kosakata baru bagimu. Nah, arti kosakata-kosakata baru dalam puisi tersebut dapat kita cari di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, jika kalian tidak memiliki kamus, maka kalian bisa mencari tahunya di Kamus Bahasa Indonesia tetapi secara online lewat Google dan sebagainya. Nah, untuk lebih memahami apa itu puisi, yuk sekarang kita simak puisi berikut ini ya. Puisi ini berjudul Taman Bungaku, karya Niko Mangjuniari dari kelas 4 SDN 5 Jungutan yang ditulis pada tanggal 6 bulan Maret tahun 2015. Yuk sekarang kita simak bersama ya. Taman bungaku, bila kupandang hati pun senang. Tamanku cantik, sangatlah menarik. Taman bungaku berserilah selalu. Jangan pernah kau layu, karena aku kan bersedih-seduh. Oh, angin dari segala rindu, mampirlah ke tamanku. Sebarkanlah harum bungaku ke segala penjuru. Nah, demikian tadi contoh puisi yang sudah Bu Umi bacakan. Nah, sekarang dari contoh ini, yuk kita cermati apa yang dimaksud puisi yang sebelumnya tadi sudah kita pelajari ya. Sebelumnya, Bu Umi sudah menyampaikan bahwa puisi itu adalah tulisan yang berisi kata-kata yang indah. Nah, benar tidak bahwa puisi ini ditulis dengan kata-kata yang indah? Ya, betul sekali. Benar. Mengapa? Di sini terlihat tertulis kata-katanya indah. Ada cantik, menarik, kemudian berseri, jangan pernah layu, nanti aku bisa sedih. Kemudian sebarkan harum bungaku. Nah, ini adalah kata-kata yang indah. Kemudian puisi itu juga ditulis dengan pemilihan kata yang jelas, yang padat, yang singkat. Nah, benar tidak bahwa puisi ini ditulis dengan jelas, padat, dan singkat? Ya, betul. Puisi ini hanya singkat sekali. Taman bungaku. Bila kupandang, hati pun senang. Nah, kalimatnya tidak terlalu panjang, hanya singkat tetapi jelas. Kita tahu bahwa ini yang disampaikan itu adalah tentang taman bungaku, seperti itu. Kemudian, selain itu, puisi ditulis dalam bentuk bait-bait. Bait itu apa ya, Bu? Nah, kalau misalkan ada yang tanya seperti itu, kira-kira ada yang sudah tahu belum ya? Jadi, bait itu adalah kumpulan dari setiap baris-baris ini. Nah, yang sudah Bu Umi tunjukkan ini namanya bait. Kalau paling atas ini Bu Umi sebut bait pertama, bait ke-1, maka satu bait dalam bait pertama ini ada berapa baris? Betul sekali, ada 3 baris. 1, 2, 3. Jadi dalam satu bait ini terdapat 3 baris. Kemudian bait kedua. Bait kedua terdiri dari 4 baris. Betul ya? Ini baris pertama, baris kedua, baris ketiga, dan baris keempat. Kemudian ini namanya bait ketiga. Bait ketiga terdiri dari berapa kalimat?
Ya, betul sekali. Hanya terdiri dari 2 baris atau 2 kalimat. Ini baris pertama, kemudian ini baris kedua. Selanjutnya, bait keempat terdiri dari 4 baris. Baris pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Kalau kita amati, benar ya bahwa puisi itu jumlah baris di setiap baitnya itu bermacam-macam, tidak sama. Bisa dilihat dari ini. Ini jumlah barisnya hanya 3. Kemudian ini ada 4 baris. Bait selanjutnya hanya 2 baris. Bait terakhir terdiri dari 4 baris. Jadi benar ya bahwa puisi itu setiap baitnya memiliki jumlah baris yang berbeda-beda. Seperti itu. Kemudian selain itu, dalam suatu puisi itu biasanya ada kosakata-kosakata baru yang bisa jadi itu maknanya belum kita pahami atau belum terlalu kita sering mendengarnya. Nah, di sini sudah Bu Umi contohkan, sudah Bu Umi beri garis bawah biar lebih jelas ya. Yang pertama ada kata berseri, yang kedua ada kata layu, yang ketiga ada kata sendu, sedu, bukan sendu ya, sedu. Kemudian kata keempat ada penjuru. Nah, ini nanti dari kata-kata yang sudah Bu Umi garis bawahi ini nanti akan Bu Umi minta kalian untuk mencari tahu apa maknanya. Nanti Bu Umi jelaskan di tugasnya nanti ya. Jadi, sampai sini semuanya sudah paham ya tentang apa itu puisi, kemudian bagaimana ciri-cirinya, kemudian contoh puisi itu seperti ini toh. Seperti itu ya. Jadi, silahkan nanti dicermati lagi. Nah, kalau tadi kita sudah membahas banyak sekali tentang puisi, sekarang Bu Umi pengen mengingatkan lagi nih ke kalian. Di pembelajaran sebelumnya, kita juga sudah mempelajari banyak tentang alat ukur panjang yang baku. Masih ingat? Kemarin Bu Umi menyebutkan apa saja ya? Alat ukur panjang baku. Yang pertama, kemarin sudah kita cermati penggaris. Yang kedua, ada meteran pita. Masih ingat ya? Yang ketiga, ada meteran roll kecil. Dan yang keempat, ada meteran roll besar. Keempat alat ukur panjang yang baku ini digunakan untuk mengukur panjang benda yang sisinya bagaimana kemarin? Ya, yang sisinya lurus. Seperti itu ya, masih ingat ya. Jadi yang bisa digunakan, yang bisa diukur menggunakan 4 alat ukur tadi, hanya yang panjangnya lurus. Seperti itu ya, seperti buku tulis. Kemarin yang sudah kalian ukur, ada buku tulis. Kemarin Bu Umi lihat juga ada yang mengukur remote TV. Ada juga yang mengukur pensil dan sebagainya. Itu yang bisa diukur dengan alat ukur panjang baku yang ada 4 kemarin itu. Nah, di pembelajaran kali ini kita mau cari tahu nih, kalau kita mau mengukur panjang, kalau mau mengukur benda yang tidak lurus, misalkan berbentuk lingkaran atau bulat. Misal kita mau mengukur cincin yang kecil yang bentuknya bulat itu. Kemudian mau mengukur buah jeruk misalnya. Kita pakai apa ya mengukurnya?
Nah, ini adalah alat yang digunakan untuk mengukur itu tadi. Namanya, ada yang sudah pernah tahu? Ada yang pernah melihat alat ukur ini? Ayo, apa? Nah, jadi ini adalah jangka sorong. Jangka sorong itu juga termasuk alat ukur panjang yang baku, sama dengan alat ukur panjang baku yang kemarin sudah kita pelajari. Bedanya hanya penggunaannya. Kalau jangka sorong ini digunakan untuk mengukur benda yang berbentuk lingkaran atau bulat. Contoh, untuk mengukur uang koin, untuk mengukur cincin, jeruk, atau mungkin kelereng, kemudian kelengkeng, dan yang lainnya. Itu yang berbentuk lingkaran dan bulat. Beda ya dengan alat ukur panjang baku yang di pembelajaran kemarin sudah kita pelajari. Nah, dalam jangka sorong ini, pada jangka sorong ini terdapat dua bagian penting yang harus kalian pahami, yaitu bagian tetap dan bagian yang dapat bergeser. Nah, bagian-bagian itu terletak di mana? Nah, letaknya di sini. Nah, bagian tetap itu adalah bagian yang tidak akan bergerak atau tidak akan bergeser ketika kita mengukur suatu benda. Jadi ini, ya, yang di sini itu tidak akan bergerak kemana-mana. Ketika kita mengukur benda, ya nanti ini tetap di sini. Nanti bendanya yang diukur itu di dalam sini. Kan bentuknya lingkaran ya. Nah, nanti yang diukur ada di sini bendanya. Kemudian ada bagian yang dapat bergerak. Letaknya di mana? Nah, ini yang dapat bergerak. Ini bisa digeser maju ke sini, bisa digeser ke belakang sini. Tergantung besar kecilnya benda yang kita ukur. Kalau benda itu yang diukur kecil, misalnya cincin itu kan kecil. Bisa jadi ini jangka sorongnya nggak sampai segini. Bisa hanya segini, baru kemudian bagian yang dapat bergerak ini diajukan. Nah, nanti kita lihat di sini ukurannya berapa, nanti ada di sini. Ada berapa sentimeter nanti ukurannya di sini. Nah, itu tentang jangka sorong. Semuanya sudah paham ya? Nanti setelah ini akan Bu Umi sampaikan, akan Bu Umi jelaskan bagaimana sih cara mengukur menggunakan jangka sorong itu, tapi nanti tidak jadi satu di video ini ya, nanti Bu Umi sampaikan di video selanjutnya, nanti Bu Umi sampaikan seperti itu. Jadi untuk jangka sorong cukup dulu sampai sini, silahkan dicermati dulu. Oh, jangka sorong itu seperti ini toh, bagian-bagiannya ini toh, digunakan untuk mengukur benda-benda yang berbentuk lingkaran dan bulat, beda dengan yang kemarin, seperti itu ya. Setelah ini nanti Bu Umi sampaikan bagaimana sih cara menggunakan jangka sorong ini. Seperti itu ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, untuk pembelajaran hari ini, Bu Umi rasa cukup ya. Kita tadi sudah belajar tentang apa itu puisi, kemudian kita juga sudah mencari tahu tentang jangka sorong dan kegunaannya, kemudian bagaimana cara menggunakannya, seperti itu. Kemudian selanjutnya, ada beberapa tugas yang harus kalian kerjakan secara mandiri ya. Untuk tugas yang pertama, silahkan nanti kalian baca puisi yang berjudul Taman Bungaku. Yang tadi sudah Bu Umi tampilkan ya. Silahkan itu kalian baca, kemudian minta tolong orang tua kalian atau kakak kalian untuk mengambil video, dan videonya dikirimkan ke Bu Umi ya. Untuk tugas yang kedua, silahkan kalian cari arti dari kosakata berikut ini.
Mencarinya di Kamus Besar Bahasa Indonesia jika kalian punya. Jika kalian tidak punya atau belum punya, maka carilah makna-makna dari kata berikut lewat Kamus Besar Bahasa Indonesia juga, tetapi online lewat Google, seperti itu ya. Kata yang harus kalian cari maknanya, di antaranya yang pertama adalah berseri. Kalian cari tahu ya, berseri itu maknanya apa, artinya apa. Yang kedua, layu. Yang ketiga, bersedih-seduh. Yang keempat, rindu. Dan yang kelima adalah penjuru. Silahkan 5 kosakata ini kalian cari maknanya atau artinya ya. Terus kemudian kalau sudah ketemu silahkan ditulis di buku tulis kalian. Nah, sampailah kita di penghujung pembelajaran kita hari ini ya. Pesan Bu Umi, kerjakan tugas semaksimal mungkin supaya nanti kalian juga lebih memahami materi yang sudah kita pelajari hari ini ya. Kemudian, seperti biasanya, tugas boleh dikerjakan dengan berdiskusi bersama anggota keluarga. Tetapi yang paling penting adalah tulis jawabanmu secara mandiri. Jangan lupa tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan yang ada supaya kita selalu diberi kesehatan ya. Dan sampai bertemu di pembelajaran selanjutnya. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.